Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga, yaitu official trailer dari Wakanda Forever, dimana film ini adalah film kedua dari Black Panther yang pertama yang tidak menghadirkan T'Challa sebagai Black Panther. Karena di Black Panther Wakanda Forever ini memang keputusan dari Marvel Studio ataupun sutradara tidak akan merecast si T'Challa, melainkan akan mungkin kayaknya kalau kita lihat sekilas-sekilas membunuh karakter T'Challa ini di awal-awal film. Jadi akan diteruskan oleh penerus yang ada di film ini, salah satunya seperti Shuri, ibunya, dan Mbahku, dan yang lainnya. Jadi gue cukup absen untuk Black Panther Wakanda Forever ini. Di teaser trailer pun gue nggak sedikit bahas karena sudah cukup lama ya, jadi cukup agak ketinggalan. Tapi gue mengikuti dan sangat antusias dengan film ini, dimana bakal dirilis di November 2022 berbarengan juga dengan akhirnya dengan Sri Asih ya. Oke, di video kali ini kita akan reaction dan juga sedikit breakdown apa sih hal yang baru yang hadir selain yang ada di teaser trailer. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita reaction trailer ini guys. Let's go. Oh, logonya ya berkabung. Oh, ini topengnya T'Challa. Namor. Gila, gue jadi sedih ya. Gue inget nangis-nangis pas si Chadwick Boseman meninggal. Gila lagi sih. Oh, ini kerajaannya di Talokan ya. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan. Kukulkan, The feather serpent god. dewa ular bulu. Wow, komik akurat sekali. Penyamaran ya, Dora Milaje. Oh, Ramonda ketemu Namor ya. Riri William ya, udah jadinya di sini ya guys ya. Gila, ditenggelamkan Wakanda. Oh, dirakit, ngerakit ini suit armor Riri William yang pertama. Show them who we are. Wow, kan Shuri kan, Shuri tauladan kan yang jadi Wakanda. Bentar, kita balik ke flashback yang kostumnya Shuri, di mana gaya bertarungnya men, gaya turunnya tuh mirip bener-bener kayak T'Challa yang film pertama. Tuh ke bawah, purple energinya tuh sama kayak kostum dari T'Challa kakaknya. Ya, dia juga yang bikin ya. Tapi balik lagi, sekali lagi kita bakal reaction dan juga breakdown. Kita akan mencari apa sih yang baru selain yang ada di teaser trailer yang menurut kita cukup lengkap. Dan di sini ada juga hal-hal baru. Salah satunya yang terakhir tadi adalah Shuri. So sekarang kita langsung breakdown kecil-kecilan untuk trailer dari Wakanda Forever ini guys. Let's go. Trailer dari Black Panther Wakanda Forever ini diawali dengan pemakaman dari King T'Challa, karena di sini cuman topengnya aja tapi wujudnya nggak ada. Kita masih kayak bener-bener penasaran apa penyebab dari kematian T'Challa ini yang mereka improvisasi setelah kematian dari sang aktor yaitu Chadwick Boseman, dimana di sini kita hanya melihat topengnya tanpa abunya ya guys ya, tanpa abunya. Apakah dia tenggelam? Mungkin dibuat skenario seperti itu, tapi dengan banyaknya teori-teori yang gue udah baca juga dari orang-orang di luar sana, belum ada yang kayak bener-bener yakin apa penyebab kematian dari T'Challa yang masih dirahasiakan di film ini. Tampaknya memang kalau kita lihat dari trailer, kematian T'Challa tidak ada di dalam filmnya, melainkan hanya diceritakan sekilas kesedihan mereka, tapi nggak diperlihatkan flashback wajah dari T'Challa. Hanya
mereka kehilangan lah dari awal. Jadi ini lebih mengeksplor kemudian Wakanda Forever sampai akhir, dan mereka membayangkan gimana Wakanda tanpa King T'Challa itu benar-benar nyesek ya guys ya. Dan mau tidak mau Ramonda ibunya Shuri ini mengambil alih kekuasaan yang kosong, karena dari tadi kita lihat ada singgasana kursi yang kosong tuh. Kalau buat kita sebagai fans dari Black Panther bener-bener ini merupakan pukulan yang sangat keras guys, karena kosongnya singgasana itu melambangkan kehilangan kita untuk T'Challa yang sang aktor juga Chadwick Boseman tentunya guys ya. Yang jelas kematian T'Challa gue yakin sekali lagi adalah di luar dari film, dan film ini sendiri diawali dengan permusuhan dari Wakanda dengan dunia Talokan. Ya lagi-lagi di sini gue cukup amazed karena meskipun origin story dari Namor ini sedikit dirubah di versi live action, tapi tidak serta-merta merubah semuanya, karena Namor tetaplah Namor di versi komiknya. Dia ini anti-hero, dan kadang-kadang Namor ini menjadi orang yang sangat jahat, kadang dia baik, kadang dia jadi kayak ala-ala superhero. Bahkan dia adalah salah satu Avengers yang terkuat kalau dalam komiknya. Begitu juga kayaknya dalam versi live action. Hanya saja asal usulnya Talokan, kalau di komik kan Atlantis. Berhubung mungkin Atlantis sudah dinaikkan di geng sebelah, jadi mau tidak mau mereka juga akan mengubah agar tidak terlalu mirip, nanti menyebabkan beberapa clash mungkin di antara fandom. Ya itu wajar-wajar saja, tapi dengan dimunculkan di dalam trailer ini dia menggunakan sayap apa baling-baling di kakinya, itu merujuk langsung dengan yang ada di dalam komiknya. Kita sebut ini baling-baling bambu di kaki gitu ya guys ya. Tapi setidaknya gue sangat senang karena Namor tidak sepenuhnya dirubah. Tapi jujur saja seperti yang gue udah share di IG, gue masih cukup meragukan aktor yang memerankan Namor karena gue belum tahu sepak terjangnya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat di trailer cukup menjanjikan. Jadi gue pengen pembuktian nih, gue men-challenge si aktor ini apakah dia bener-bener berhasil membawa Namor ini, karena jujur gue berharap Jota Slim gitu loh jadi Namor, jangan dia gitu. Tapi enggak, itu sekedar pendapat pribadi, karena ini proud kita lah ya untuk Jota Slim sekarang, karena ada banyak sekali, bahkan Boss Logic juga ngebuat fan art untuk Jota Slim sebagai Namor. Tapi tiba-tiba Thanos Quarta, siapa namanya gue lupa, dia yang memerankan Namor. Ya tidak masalah, setidaknya ini gebrakan yang baru, nggak melulu aktor-aktor yang benar-benar sudah terkenal yang jadi aktor dari Namor. Setidaknya kita butuh pembuktian juga dari dia. Yang jelas di sini Namor, kini di dalam trailer kita diperlihatkan sekilas flashback dia masa kecil, rumahnya terbakar. Nah, ini adalah masalah utama kenapa Namor benar-benar membenci Wakanda, karena dia menganggap bahwa Wakanda dengan raja sebelumnya bertanggung jawab atas kematian keluarganya dan juga rumah yang terbakar ini. Jadi dari kecil dia ini udah menahan sehingga ketika si Namor ini diberikan tahta untuk menjadi raja, akhirnya dia punya kekuasaan dan mendengar juga raja dari Wakanda ini sudah meninggal, artinya ada kekosongan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ramonda tadi, ada kekosongan, kelemahan di sini. Jadi selama ini dia ini masih mikir karena King T'Challa masih ada, dia jangan tahan dulu. Nah sekarang King T'Challa udah meninggal, inilah waktu yang tepat untuk dia nyerang ke Wakanda. Wow. Dan ini benar-benar merupakan sebuah pukulan yang telak untuk raja atau ke daerah dari Wakanda, karena selain mereka kehilangan, mereka harus bersiap mati-matian untuk menahan si Namor ini menyerang lokasi mereka ataupun kekuasaan mereka guys. Dan juga ada beberapa dialog yang cukup membuat kita gagal fokus, di mana Mbaku menjelaskan ke orang di depannya kalau Namor ini kayak makhluk mitos yang disebut dengan Kulkulkan kalau nggak salah ya. Dia ini seperti dewa ular bulu. Jadi ini kayak memang ada mitos dari Amerika sana tentang ular bulu, jadi dimasukkanlah ke dalam film ini cukup menarik. Kemudian juga kalau membunuh si Namor ini artinya nanti akan membuat permusuhan abadi di antara Wakanda dan juga dunia Talokan. Jadi karena turun-temurun, karena mereka warga dari Talokan ini benar-benar mengingat apa yang terjadi di masa lampau hingga masa sekarang, sehingga itu benar-benar menjadi sejarah bagi mereka. Apalagi masuk akal kan, mereka kalau Wakanda membunuh raja dari Talokan itu jelas akan turun-temurun, raja selanjutnya pun akan membantai Wakanda mati-matian, tidak ada kata-kata damai. Jadi serba salah Mbaku mau membunuh si Namor, ataupun Ramonda ataupun Shuri ini ingin membunuh si Namor, serba salah karena ini akan menjadi konflik abadi. Mereka ya serba salah. Lagi-lagi jalan utamanya adalah seperti yang terlihat di dalam trailer, di mana Ramonda mendatangi si kerajaan si Namor ini. Akhirnya mereka datang bertemu di pinggir pantai.
Inilah dijelaskan kenapa Namor benar-benar membenci Wakanda akibat masa lalu yang sangat kelam ini. Ya lagi-lagi ya gue bisa baca ini kayak sekedar salah paham di awal. Akhirnya yang inti utamanya adalah yang kita lihat bagaimana pasukan dari Wakanda, Dora Milaje menyamar ke sebuah fasilitas canggih. Kemudian juga pasukan dari Namor juga terjun langsung menyerang sebuah kapal di tengah laut. Itu adalah hal yang sangat mengancam. Inti utama permasalahan dari film ini lagi-lagi dari kaum manusia, dari kaum atas lah kalau di versi sebelah ya. Jelas kita bisa membaca kalau film ini pada akhirnya mereka akan team up antara kerajaan Talokan dengan Namornya, juga dengan Shuri dengan Wakandanya akan bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang sangat mengancam kerajaan Talokan yang ada di film ini guys. Sangat menarik sekali untuk menantikan film dari Wakanda Forever. Tapi ada satu lagi yang membuat kita gagal fokus adalah bagaimana dalam trailer ini dijelaskan dengan lugas perkembangan dari seorang Riri Williams ataupun Ironheart. Di sini kita diperlihatkan Riri Williams merakit armor pertamanya, mencoba armor pertamanya dengan terbata-bata, kemudian juga tampaknya membantu Wakanda untuk menaklukkan masalah utama dalam film ini. Yang jelas membuat kita gagal fokus adalah ternyata origin story dari Riri Williams ini juga diubah di dalam live actionnya. Kalau kalian pernah nonton video-video kita sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa sebenarnya pertama kali Riri Williams ini merakit armor pertamanya adalah di kamar kos-kosannya yang ada di dekat MIT di kampusnya. Jadi setelah kostumnya jadi, ia mencobanya di jalanan, akhirnya terjatuh di jalanan. Itu sangat menarik untuk menyaksikan komiknya, silakan kalian baca. Dan di sini kita masih belum jelas apakah dia ini merakit kostumnya di MIT juga. Tapi kalau gue lihat secara keseluruhan, si Riri Williams ini berkembangnya adalah di Wakanda. Jadi lagi-lagi ini dirubah, tapi tidak masalah. Intinya sama. Kalau kita lihat tadi dia merakit, dia terbata-bata, dia terkejut dengan kostumnya sendiri, buatannya sendiri. Itu sama dengan dalam komik, cuma lokasinya saja yang sedikit berbeda. Cukup masuk akal sih, karena di versi live action ataupun MCU kan semuanya tuh harus terhubung dan masuk akal dengan era sekarang, dimana Riri Williams ini berkulit hitam sekali lagi, dan juga mungkin asal usulnya juga dari Wakanda, dan dia juga pintar akhirnya direkrut karena Wakanda juga teknologinya sangat tinggi. Sangat masuk akal untuk membuat Riri Williams ini tidak terikat langsung dengan Tony Stark ataupun kekayaan dari Iron Man. Jadi dia punya versinya sendiri yang tidak bergantung dengan Iron Man, tapi dia punya kayak semacam legacy ataupun warisan karakter lah dari Tony Stark. Jadi sangat menarik. Dengan keindependenannya ini kita sangat menantikan bagaimana perkembangan dari Riri Williams yang nantinya juga akan hadir di dalam versi seriesnya. Secara keseluruhan hanya itulah yang baru. Yang jelas kita sangat yakin kalau villain utamanya bukanlah Namor ataupun Talokan, melainkan ini adalah ulah dari manusia, secret villain yang ada di film ini yang akan menyebabkan kehancuran ataupun retaknya hubungan antara Talokan, Wakanda dan sebagainya, yang tampaknya ada juga berhubungan dengan kekayaan dari Wakanda yang dicuri oleh manusia-manusia yang secret villain ini, yang membuat juga Namor salah paham. Akhirnya mereka berantem. Pada akhirnya di pertengahan film sampai akhir mereka akan bekerja sama untuk menuntaskan masalah utama dalam film ini. Sejauh ini itu yang kita baca. So, menurut kalian apakah ada hal-hal lain yang disembunyikan dari cerita film Wakanda Forever ini? Kalau ada, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi memang kalau gue pikir kalau ceritanya seperti itu agak sedikit mudah ditebak. Tapi kita sangat menantikan bagaimana si Wakanda ini tanpa kehadiran. Dan juga gue sangat penasaran bagaimana mereka mengimprovisasi cerita tentang kematian dari King T'Challa ini. Apakah cukup masuk akal untuk kita para fans yang benar-benar ngefans dengan King T'Challa ini? Kita nantikan saja. So, sejauh ini hanya itulah reaction sekaligus breakdown singkat kita terkait dengan official trailer dari Black Panther Wakanda Forever yang akan hadir di November. Gak akan lama lagi ya, terhitung ya kurang lebih sebulan 2 bulan lagi guys. Jadi sabar saja. Dan kita akan terus mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan film ini. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.